Karena manis. Karena manis, ada gula, ada semut. Tapi saya manis. Tidak ada Kita semut. manis, saya tidak semut ya Ustaz. Lanjut Baca di teman. pertanyaan lagi nih Ustaz, ada lagi yang masuk ini di ruang dakwahnya Mas Ustaz. Ya. Saya bacakan Ustaz pertanyaannya Ustaz. Bismillah, mau tanya Pak, ketika kita mendapatkan tamu seorang non muslim pas waktu sholat, apakah kita harus meninggalkan tamu kita untuk melaksanakan sholat atau menunggu tamu kita pulang? Mohon penjelasan Ustaz. Alhamdulillah, tentang tamu memang dalam agama kita ada hadis khusus yang membahas itu. Misalnya hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi tamu ini punya nilai tersendiri yang patut dimuliakan dalam agama kita. Hanya saja pertanyaannya adalah ini bertabrakan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada dua hak yang bertabrakan seperti ini, maka yang paling utama adalah kita dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat. Bila dia laki-laki dan memahami bahwa sholat wajib itu wajib di masjid, maka dia berikan penjelasan yang baik. Silakan menunggu, misalnya di teras ada kursi yang disiapkan, nanti setelah sholat saya kembali lagi, sehingga dia bisa namanya menyinkronkan, ada sinkronisasi, tetap melayani tamunya dengan baik dan dia juga tetap bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mungkin dia seorang wanita, tamunya juga wanita, maka dia boleh mungkin melayaninya beberapa menit. Kalau ternyata dirasa masih agak lama, maka dia boleh menahan sedikit untuk melaksanakan sholat wajib seperti itu, karena sekali lagi hak Allah itu lebih didahulukan. Namun untuk kemudian tetap mendapatkan dua-dua keutamaannya, maka hak Allah dipenuhi, kemudian kembali melanjutkan memenuhi hak manusia. Jadi sehingga dia bisa dapatkan dua keutamaan seperti itu. Kalau tadi itu kan pertanyaannya tentang tamu non muslim Ustaz. Ya. Bagaimana kalau tamunya muslim Ustaz? Kira-kira sikap kita itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau tamunya muslim, maka sebaiknya kita pun bisa berdakwah di sini. Artinya kita ajak dia ke masjid. Mudah-mudahan dengan itu dia ke depannya mulai, kalau memang dia adalah orang yang belum peduli dengan sholat misalnya, atau sholat di masjid, maka semoga dengan itu dia kemudian bisa mengambil pelajaran atau semacam ada terpukul ya dengan keadaan dirinya. Masa teman saya, masa guru saya, atau masa tuan rumah ini begitu memperhatikan ibadah, saya muslim kok hanya di sini saja, sementara sholat sudah mau didirikan misalnya di masjid. Maka mudah-mudahan dia terpanggil dan dari situ kemudian dia sudah mulai terbiasa. Kita ajak dia, sebab bagaimanapun ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Ya, ketika sahabat bertanya, liman, ya untuk siapa nasihat itu? Kata Nabi SAW, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin atau manusia secara umum. Jadi tetap dia juga perlu dinasihati. Apalagi dalam hadis yang lain riwayat Muslim disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Bila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya orang tidak sholat kan kemungkaran, maka coba ajak dia, ayo kita sholat. Setelah itu baru kita lanjutkan urusan kita atau ngobrol kita seperti itu, sehingga dengannya tamu tersebut selain mendapatkan faedah dari perbincangan ketika bertamu, dia juga bisa mendapatkan nilai-nilai pahala, nilai-nilai ibadah, dan kita pun bisa mendapatkan pahala dakwah, sehingga kita pun bisa banyak mendapatkan